Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Kita kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu, kalau kita berbicara tentang perawatan, karena mungkin naskahnya mulai agak banyak yang rusak gitu ya. Tentu kita tidak hanya berkaitan dengan naskahnya saja, tapi juga banyak faktor indikator yang lain seperti mungkin kelembapan udara dalam ruangan, infrastruktur dan lain sebagainya. Karena kalau kita mencoba melihat di Eropa sana, itu kan naskah-naskah kunonya banyak yang kemudian terawat sangat baik. Apakah itu juga berpengaruh? Iya, Indonesia berbeda dengan Eropa. Indonesia itu iklimnya tropis, panasnya cukup tinggi, sehingga jenis serangannya pun berbeda. Kalau dikatakan lebih galak-galak dibandingkan dengan di Eropa. Ya. Dan kemampuan Indonesia untuk menyimpan juga tidak bisa sebaik di Eropa. Rata-rata masyarakat masih menyimpan manuskrip sedemikian rapinya di dalam lemari tanpa boleh dibuka-buka, dan ketika dibuka ternyata sudah dimakan rayap. Nah, itu ini nih penyimpanan kesalahan. sendiri untuk di perpustakaan sendiri, apakah memang ada ruangan khusus untuk penyimpanan naskah-naskah kuno ini? Iya, iya. Di tempat penyimpan naskah ada namanya cold storage. Jadi tempat itu diusahakan 24 jam dalam kondisi dingin. Diusahakan 18 derajat Celcius. 18 derajat. Paling panas adalah 18 sampai 21 derajat Celcius. Itu udah paling panas ya. Dan tidak boleh dimatikan. Sama sekali. Iya, sama 24 sekali. jam. Ketika kita mati hidupkan, maka kertas akan mengalami kerapuhan, akhirnya panas dingin, akhirnya menjadi hancur. Justru malah akan hancur ya. Oke. Sangat-sangat rentan ya, Met. Sangat-sangat sekali rentan. Nah, melihat bahwa ini sangat rentan, sangat ringkih ya Bu Ayu ya. Kemudian tadi kita kembali ke masalah digitalisasi sebagai salah satu langkah solutif untuk mempertahankan supaya naskah kuno ini tetap terjaga. Betul. Nah, salah satu hal yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional adalah melakukan Indonesia One Search. Nah, kira-kira siapa saja yang bisa mengakses ini? Semua bisa mengakses itu. Tinggal kita buka www.pni.go.id, kita bisa melihat naskah manuskrip yang ada di Indonesia yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional. Dan sejauh ini juga sangat membantu ya, karena tidak harus melihat secara langsung atau menyentuh secara langsung. Nah, selama ini memang faktor yang paling banyak membuat naskah-naskah kuno ini rusak itu apa saja? Yang paling besar seperti itu? Paling besar adalah serangga. Serangga. Seperti ini, saya kebetulan bawa contoh. Oke, ini membawa beberapa ya. Ini adalah kondisi naskah banyak sekali di Indonesia, di daerah-daerah Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat atau di perorangan. Seperti ini kondisinya, dimakan serangga. Berlubang dan ini, ya. Ya, kondisi seperti ini tentu saja harus kita selamatkan. Kalau tidak, lama-lama akan hancur dan hilang, musnah. Dan kita tidak mempunyai Berapa lagi lama gantinya. kira-kira ini masih bisa bertahan dengan kondisi demikian ini? Kalau kondisi seperti ini, kalau kita konservasi, secara teori bisa bertahan sampai 100 tahun. 100 tahun kalau kita lakukan konservasi. Kalau dilakukan konservasi, kalau terlambat Kalau ya hilang terlambat, ya. beberapa tahun kemudian akan hilang beserta informasinya dan isinya akan hilang semuanya. Oke, dan ini sangat mengkhawatirkan. Berapa banyak dari 10.000 koleksi yang kondisinya sedemikian rupa? Berdasarkan survei kami lakukan, separuh dari manuskrip kami sudah sangat perlu perhatian khusus. Tetapi sampai saat ini baru tidak sampai 25% naskah yang sudah kami konservasi. Tidak sampai 25%. Tidak sampai. Masih banyak PR ya. Masih banyak PR yang harus dilakukan karena kami tidak hanya mengkonservasi naskah kuno, tetapi ada beberapa buku langka yang harus kita konservasi, ada majalah langka yang harus kita konservasi, ada surat kabar harus kita konservasi. Jadi banyak sekali PR. Jadi banyak PR, dan sepertinya masyarakat juga perlu tahu bagaimana sih ribetnya dan PR konservasi naskah-naskah kuno ini. Kita saksikan dan tayangan berikut. Naskah kuno merupakan aset bangsa yang menyimpan sejarah perjalanan negeri ini. Untuk itu, Perpustakaan Nasional sangat memperhatikan perawatan naskah-naskah kuno. Agar kondisinya tetap terjaga, diperlukan standarisasi dalam perawatan naskah-naskah kuno. Seperti kondisi ruang penyimpanan yang harus memiliki pendingin. Naskah-naskah kuno ini harus berada pada suhu di bawah 18 derajat Celcius. Selain itu, ruang penyimpanan juga harus memiliki sirkulasi udara yang baik untuk menghindari udara lembab yang dapat memicu munculnya jamur dan kutu pada naskah. Namun meskipun sudah dilakukan standarisasi penyimpanan, nyatanya masih ada saja naskah yang kondisi fisiknya rusak karena dimakan usia. Naskah kuno yang terlanjur rusak akan diperbaiki oleh tim konservasi bahan pustaka Perpustakaan Nasional.
Dalam setahun, tim konservasi ini dapat melakukan perbaikan terhadap 4.000 lembar naskah kuno dan buku-buku langka. Naskah kuno yang diutamakan untuk diperbaiki umumnya memiliki kondisi sudah berjamur, berlubang, atau bahkan ada yang sobek. Dibutuhkan ketelitian dalam memperbaiki naskah-naskah kuno ini agar keasliannya tetap terjaga. Banyak tahapannya ya, Betul. untuk asliannya tetap terjaga. Tapi kalau kita lihat mungkin ini kondisinya yang sudah sangat-sangat memprihatinkan. Untuk konservasi juga ada tahapannya, dan Betul. kalau terlalu lama kan akhirnya juga rusak. Apakah ada proses duplikasi Ya, untuk bisa menjaga isinya paling tidak? menjaga isinya pertama kita melakukan alih media, alih media ke dalam bentuk digital. Tetapi kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap menyelamatkan fisiknya. Fisik tetap kita selamatkan dengan cara melakukan konservasi. Dan lebih sulit ketika kita melakukan konservasi karena ada kita harus melakukannya dengan sangat-sangat hati-hati dan penuh keahlian. Setiap lembar kita lakukan diagnosa, kita harus menguji keasamannya, kita harus menguji tintanya seperti apa, menguji perekatnya seperti apa, metodenya seperti apa, lalu kemudian kita mendokumentasi sebelum dan sesudahnya supaya ketika kita melakukan konservasi tidak terjadi kegagalan karena sangat bernilai sekali. Pernah tidak mengalami kegagalan saat mengalami Pernah, tentu jalan saja. konservasi? Pernah. Apa yang membuat? Faktor apa? Karena naskah ini kan naskah kuno itu berupa tulisan tangan, tulisan tangan seperti ini. Dan ketika kita ingin menghilangkan noda, kita harus mencelupkan ke dalam cairan, dan cairan itu lalu kita celupkan. 10 menit kemudian kita sudah melakukan pengujian keasaman, pengujian tinta, dan tampaknya tidak luntur. Tetapi ketika kita celupkan 10 menit kemudian, ternyata terangkat tulisannya, dan Tulisannya itu, justru yang tulisannya bukan hanya terangkat, nodanya, ya, dan itu tidak semua 1 dari 1000 naskah yang kita kerjakan seperti Tapi itu. itu memang walaupun hanya 1 dari itu Ya, sangat-sangat kadang-kadang sangat terjadi disayangkan ya. kesalahan. Betul. Oke, salah satu proses mungkin dari proses kimiawi dan segala macamnya untuk mengkonservasi naskah-naskah kuno tersebut adalah proses bleaching. Nah, pertanyaan adalah pengaruh proses bleaching ini pada kekuatan dokumen seperti apa, Bu? Ya, yang namanya bleaching, proses bleaching itu akan mengalami penipisan serat kertas. Ya, bleaching. Ketika kita melakukan bleaching, harus betul-betul diperhatikan apakah kualitas kertasnya cukup baik. Kalau kualitas kertasnya buruk, jangan pernah sekali-sekali kita melakukan bleaching. Bleaching itu berarti memutihkan, menghilangkan noda dengan jalan memutihkan kertas. Dan ketika kertas tersebut sudah rapuh, maka akan bertambah hancur. Jadi harus perlu orang-orang yang ahli melakukannya. Dan juga perlu pertimbangan ya, Iya, media betul. mana yang bisa di bleaching. Nah, kalau selama ini naskah tertua mungkin yang pernah dikonservasi dari tahun berapa? Naskah tahun 1700-an. Oke. Dan itu kesulitannya seperti apa saat itu kondisinya? Sebetulnya ada yang memang tahunnya tua, tetapi kondisi naskahnya malah baik. Belum tentu semakin tua semakin hancur. Ada yang kondisi naskah yang semakin tahunnya semakin muda malah hancur. Itu tergantung bagaimana cara penyimpanannya saja. Oke, jadi tergantung medianya Ya, apa dan medianya bagaimana apa menyimpannya dan cara selama. penyimpanannya apa. Oke, jadi memang harus banyak banget PR ya. Kalau setahun hanya 4.000 lembar, bayangkan Betul. dari 10.000 berapa lembar gitu. Kita masih akan berbincang lebih lanjut tentang aset-aset negara ini, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia.